Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Praktikum Operasional Bank, akan membahas tentang Customer Service dan Teller. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Supriyati, NIM 1905340010. Perkenalkan, nama saya Fika Nursa Fitri, NIM 1905340016. Perkenalkan, nama saya Friska Suciana, NIM 1905340017. Saya Dewi Nawangsari, NIM 1905340027. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian, tugas, fungsi, peralatan, penampilan, serta transaksi customer service dan teller. Pengertian customer service. Menurut Kasmir, customer service secara umum ialah setiap aktivitas yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Jadi, secara sederhana, customer service ini adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi, pemecah masalah, serta pusat informasi bagi setiap nasabah yang dimilikinya. Tugas customer service. Dalam dunia perbankan, tugas utama customer service ialah untuk memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat, memberikan informasi yang lengkap seputar produk perusahaan sesuai kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, dan non-pelanggan, menjaga citra dan nama baik perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional, menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan atau yang lain yang berkepentingan dengan perusahaan, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku di perusahaan. Fungsi customer service. Customer service mempunyai fungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi permohonan yang diajukan oleh pelanggan atau calon pelanggan, sebagai penerima tamu yang datang ke perusahaan, sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Peralatan yang digunakan oleh customer service yang pertama yaitu sistem komputer. Seorang customer service harus bisa memahami aplikasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan yang berfungsi untuk menginput transaksi atau data. Yang kedua ada kalkulator, alat bantu untuk menghitung. Yang ketiga ada stempel dan bak stempel tangan untuk menandai formulir yang sudah diproses. Yang keempat ada alat-alat tulis. Yang kelima brosur. Yang keenam kotak brosur. Yang ketujuh formulir atau aplikasi transaksi yang diperlukan. Yang nomor 8 belangko buku tabungan, clear deposito. Yang kesembilan ada buku cek atau giro bilik yang telah dibuat. Untuk penampilan seorang customer service, yang pertama itu siap melayani nasabah 5 menit sebelum kas buka. Yang kedua teliti dan tata rias wajah dan rambut sesuai dengan standar penampilan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada name tag atau tanda pengenal pegawai, dipasang sesuai dengan ketentuan dan agar mudah dibaca. Yang ketiga ada name tag atau tanda pengenal pegawai yang dipasang sesuai dengan ketentuan agar bisa dibaca atau dikenali oleh para nasabah. Yang keempat, pakaian atau seragam, pakaian daerah, aksesoris, atribut pakaian dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transaksi yang dilakukan oleh customer service yang pertama yaitu menerima nasabah pertama kali, yang kedua melayani pembukaan tabungan atau rekening, yang ketiga yaitu menerima telepon, yang keempat melakukan cross-selling dengan menawarkan produk secara umum, misalnya menawarkan nasabah untuk membuka m-banking. Yang kelima ada melakukan upselling, itu menawarkan produk sejenis, misalnya giro, deposito. Yang enam yaitu melayani pembukaan ATM.
Pengertian teller. Teller adalah petugas bank yang bekerja di frontline banking hall dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan atau penarikan baik berupa transaksi tunai ataupun non-tunai dan melakukan pembukuan dalam sistem bank. Teller juga merupakan petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Seorang teller harus menciptakan citra profesional, ramah, dan konsisten dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, harus memeriksa secara teliti setiap transaksi yang akan atau sedang dilakukan dan selalu mengikuti prosedur. Yang kedua, menunjukkan perhatian, profesionalisme, dan keramahan pada saat menerima nasabah di counter. Yang ketiga, bersikap profesional dengan tidak membeda-bedakan nasabah. Yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kesan negatif dan tidak profesional. Nomor 5, yang kelima, harus bersikap jujur dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dan nasabah. Sebagai frontline teller, mendukung pengembangan bisnis bank dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan tepat kepada nasabah sesuai standar pelayanan teller. Karena berada di garda terdepan yang langsung bertemu dengan nasabah, teller wajib menjaga kerapian dan kebersihan counter teller. Teller mendukung dalam pelaksanaan cross-selling atau atas produk-produk bank dengan melakukan take-on kepada nasabah. Karena bertemu langsung dengan nasabah, teller juga menampung usulan atau saran nasabah dan menyampaikan pada atasannya. Pekerjaan teller juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko melalui penerapan Know Your Customer atau KYC dan anti-money laundering dan perlindungan terhadap hak kepentingan nasabah dan konsumen, khususnya kerahasiaan data nasabah. Tugas teller. Tugas teller yang pertama yaitu memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non-tunai termasuk warkat-warkat sesuai batas wewenangnya. Yang kedua, meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai atau banknotes dan warkat berharga. Yang ketiga, meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi. Secara umum, tugas teller adalah menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non-tunai. Yang keempat, melakukan pembukuan dan validasi yang benar. Yang kelima, menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing password dengan pegawai lain. Yang keenam, melaksanakan penukaran uang lusuh ke cabang koordinator atau polling cash atau Bank Indonesia. Teller juga bertanggung jawab untuk melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, transfer, dan lain-lain dengan teliti dan cepat. Yang kedua, menjaga kerahasiaan bank dan nasabah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kerja. Yang ketiga, menjaga keamanan alat-alat identitas teller, yaitu seperti user ID, password, dan anak kunci cashbox dan laci. Yang kelima, patuh terhadap peraturan perusahaan. Fungsi teller adalah untuk memberikan jasa layanan kepada nasabah dalam melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindah bukuan, atau penyetoran non-tunai yang berupa rupiah dan valuta asing. Teller juga memiliki fungsi sebagai penerima setoran tunai seperti clearing dalam bentuk mata uang yang ditentukan, termasuk untuk segala jenis transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang kedua, senantiasa mengesahkan dan menerbitkan berbagai bentuk terima setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah bank. Yang ketiga, teller juga berfungsi untuk menerima banknotes dengan bentuk mata uang asing, tidak bergantung pada salah satu jenis transaksi saja. Fungsi lain adalah membayarkan uang tunai dalam mata uang yang ditentukan dalam berbagai transaksi. Seorang teller memiliki fungsi untuk menyerahkan banknote juga dalam bentuk mata uang asing dalam berbagai bentuk transaksi,
memberikan layanan perbankan secara mendasar dan fungsional bagi nasabah dan calonnya. Selanjutnya, pemberi informasi bagi para nasabah dan calon yang mendatangi bank tersebut, memberikan peningkatan terhadap mutu layanan yang diberikan bank kepada nasabah. Yang terakhir, memberikan layanan secara tepat, aman, dan juga langsung. Peralatan teller. Untuk membantu pekerjaannya, seorang teller membutuhkan berbagai peralatan kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cash box. Cash box berfungsi untuk menyimpan uang tunai atau surat berharga di counter teller. Yang kedua ada pin pad. Pin pad berfungsi untuk memverifikasi transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan pin rekening nasabah. Yang ketiga ada personal komputer. Personal komputer digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugasnya sehari-hari. Di dalam personal komputer terdapat aplikasi yang harus dipahami oleh seorang teller. Yang keempat ada passbook printer. Ini adalah sebuah printer yang digunakan untuk memprint buku tabungan atau untuk memvalidasi transaksi. Kemudian ada stempel dan bak tinta. Ini digunakan untuk menandai formulir yang sudah diproses. Kemudian yang keenam ada busa untuk menghitung uang. Busa ini sebelum digunakan harus diisi air terlebih dahulu untuk memudahkan menghitung uang supaya tidak licin. Kemudian ada ban uang. Ban uang ini digunakan untuk mengikat uang dalam jumlah 100. Kemudian ada amplop uang. Amplop ini diberikan kepada nasabah untuk menyimpan uang yang diberikan oleh teller. Kemudian ada karet pengikat. Karet pengikat digunakan untuk mengikat uang sementara sebelum diberi ban uang. Kemudian ada telestruk. Telestruk merupakan alat bantu hitung yang dilengkapi dengan kertas sebagai bukti. Kemudian lampu ultraviolet digunakan untuk mengecek keaslian uang atau warkat atau tanda tangan. Kemudian ada mesin hitung uang. Mesin hitung uang digunakan untuk menghitung uang dalam jumlah yang besar. Yang terakhir ada mesin deteksi uang asing. Alat ini digunakan untuk mendeteksi keaslian uang kertas asing. Penampilan teller. Penampilan seorang teller sangat penting karena teller langsung berhubungan dengan nasabah. Citra yang ditampilkan oleh teller menampilkan citra diri perusahaan. Penampilan seorang teller bank harus mencerminkan penampilan yang profesional karena bank adalah bisnis kepercayaan. Teller pria dan wanita memiliki ketentuan berpenampilan yang berbeda. Untuk teller pria harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan bank. Kemudian rambutnya harus pendek, tidak boleh melebihi kerah baju. Menggunakan sepatu formal berwarna hitam bermodel pantofel. Kemudian tidak boleh tercium bau badan ataupun bau mulut. Kemudian kuku harus terpelihara, pendek dan bersih. Nah, teller pria ini boleh menggunakan aksesoris berupa jam tangan dan satu cincin. Sedangkan untuk teller wanita, yaitu harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan bank. Kemudian rambut harus rapi, boleh digulung atau dicepol. Kemudian riasan wajah tidak boleh berlebihan atau menor. Nah, untuk yang berjilbab harus menggunakan jilbab tanpa motif atau polos. Kemudian menggunakan sepatu formal berwarna hitam, model pantofel dengan hak setinggi minimal 3 cm. Kemudian tidak tercium bau badan ataupun bau mulut. Kuku harus bersih, pendek dan terpelihara. Nah, teller wanita tidak diperbolehkan memakai aksesoris lebih dari 1 dalam 1 titik dan maksimal 7 titik. Misalkan 2 titik di telinga, kemudian 1 titik di leher, kemudian 2 titik di jari tangan, dan 2 titik di pergelangan tangan.
Transaksi teller. Transaksi teller ada 3. Yang pertama yaitu proses awal hari. Pada proses awal hari, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh teller. Yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan kerja seperti papan nama, cash box, pin pad, stempel, alat tulis, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan posting saldo awal teller yang diterima dari head teller. Kemudian mengidentifikasi transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang kedua yaitu pada saat melakukan transaksi dengan nasabah. Pada saat melakukan transaksi dengan nasabah terdapat beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi nasabah. Kemudian yang kedua, permintaan layanan perbankan yang diajukan oleh nasabah diidentifikasi sesuai dengan jenis layanan. Kemudian melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan melakukan pengecekan pada dokumen dan formulir sesuai dengan prosedur bank. Kemudian melakukan layanan transaksi tunai dengan nasabah. Selanjutnya, formulir dan dokumen transaksi dari nasabah diverifikasi sesuai dengan prosedur bank. Setelah itu, setoran tunai dari nasabah diterima sesuai dengan sistem prosedur bank. Selanjutnya, pembayaran tunai dilakukan kepada nasabah sesuai dengan prosedur bank. Setelah itu, transaksi tunai di atas dibukukan sesuai dengan sistem dan prosedur bank. Formulir dan dokumen transaksi nasabah divalidasi sesuai dengan prosedur bank. Kemudian melakukan layanan transaksi non-tunai dengan nasabah. Setelah itu, transaksi non-tunai di atas dibukukan sesuai dengan sistem dan prosedur bank. Yang terakhir, transaksi non-tunai nasabah divalidasi sesuai dengan sistem dan prosedur bank. Yang ketiga yaitu proses akhir hari. Pada akhir hari sebelum melakukan balancing, teller harus memisahkan slip transaksi pada hari tersebut per masing-masing jenis transaksi dan mata uang untuk kemudian dijumlahkan dengan mesin hitung. Balancing teller dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah diinput dengan benar sesuai dengan bukti transaksi dan transaksi telah dicatat dalam pembukuan bank. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Dan bila ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.